Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Dewi Naratu dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat dari Jawa Barat mengenai kisah Nyimas Belimbing. Beliau adalah seorang putri dari Resi Rarata yang mencintai Sunan Gunung Jati. Nyimas Belimbing tinggal di pertapaan Ujung Kulon, Provinsi Banten sekarang. Nyimas Belimbing bermimpi bertemu seorang pemuda tampan dari Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Ia jatuh cinta pada Sunan Gunung Jati walaupun hanya bertemu lewat mimpi. Rasa cintanya yang mendalam membuat Nyimas merasa sedih dan selalu termenung selama berhari-hari. Hal ini diketahui oleh ayahandanya Resi Rarata. Resi Rarata bertanya kepada putrinya perihal penyebab kesedihannya. Nyimas kemudian mengakui bahwa ia mencintai seorang pemuda yang hanya ditemui lewat mimpi. Pemuda tersebut bernama Sunan Gunung Jati. Nyimas Belimbing kemudian meminta izin kepada ayahnya bahwa ia ingin pergi ke Cirebon menemui pujaan hatinya, Sunan Gunung Jati. Resi Rarata tidak mengizinkan putrinya pergi ke Cirebon dengan alasan tidak pantas seorang perempuan mendatangi laki-laki. Resi Rarata menasihati putrinya bahwa jika memang mereka berdua berjodoh, Tuhan pasti akan mempertemukan. Nyimas tidak mampu membantah larangan ayahandanya. Dia berusaha melupakan cintanya kepada Sunan Gunung Jati, tetapi tidak bisa. Semakin berusaha ia melupakan cintanya, justru semakin bertambah rasa cintanya itu. Akhirnya Nyimas Belimbing tidak sanggup lagi menahan diri untuk tidak bertemu dengan kekasih hatinya. Di suatu pagi, saat Resi Rarata masih terlelap dalam tidurnya, Nyimas Belimbing pergi diam-diam dari pertapaan di Ujung Kulon menuju Cirebon guna menemui Sunan Gunung Jati. Ia mengabaikan larangan orang tuanya karena sudah tidak sanggup menahan rasa rindunya. Nyimas berjalan seorang diri menuju Cirebon tanpa memberitahu siapapun. Ternyata kepergian Nyimas Belimbing diketahui oleh Ki Pandan Alam. Telah lama Ki Pandan Alam menaruh hati kepada Nyimas. Saat mengetahui gadis pujaan hatinya berusaha menemui laki-laki lain, dia terbakar api cemburu. Dia tidak rela gadis pujaannya menjadi milik orang lain. Maka tanpa berpikir panjang, Ki Pandan Alam pun memutuskan untuk menyusul Nyimas Belimbing ke Cirebon. Cepat-cepat Ki Pandan Alam berusaha menyusul Nyimas. Setelah menempuh setengah perjalanan, akhirnya Ki Pandan bisa menyusul Nyimas Belimbing. Ki Pandan mencoba membujuk Nyimas Belimbing untuk mengurungkan niatnya menemui Sunan Gunung Jati, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Nyimas Belimbing. Ki Pandan Alam yang marah terbakar api cemburu akhirnya menggunakan kekerasan untuk memaksa Nyimas Belimbing pulang ke Ujung Kulon. Namun Nyimas tetap menolak. Maka pertempuran antara keduanya pun tidak terelakkan. Ki Pandan Alam yang kalah. Ternyata ia tidak mampu menandingi kesaktian Nyimas. Ki Pandan Alam yang malu dan marah atas kekalahannya mengadu kepada ayahandanya, Sang Hyang Tenggulung. Saat Sang Hyang Tenggulung tidak tega melihat putranya bersedih hati, ia lantas mengusulkan agar putranya menyamar menjadi Sunan Gunung Jati. Ki Pandan Alam tentu saja setuju. Hanya dengan satu kali jentikan jari Sang Hyang Tenggulung, Ki Pandan Alam pun berubah wujud menjadi Sunan Gunung Jati. Segera Ki Pandan Alam kembali menyusul Nyimas Belimbing yang sudah hampir tiba di Cirebon. Tanpa curiga, Nyimas Belimbing yang memang sangat ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati menerima kehadiran Nyimas Pandan Alam dan bersedia untuk dinikahinya. Mereka pun tinggal di Cirebon untuk beberapa waktu lama. Nyimas Belimbing sangat berbahagia karena berhasil menikahi dengan pemuda pujaan hatinya, begitu pula dengan Ki Pandan Alam. Namun sepandai-pandainya Ki Pandan Alam menyamar, akhirnya terbongkar juga.
Kesultanan Cirebon memberikan hukuman kepada Kipan dan Alam karena kelancangannya. Tinggallah Nyimas Belimbing yang kecewa dan sedih karena merasa telah tertipu. Dia malu untuk kembali ke pertapaan, juga takut karena telah melanggar perintah ayahnya. Akhirnya karena Nyimas merasa malu, memutuskan untuk mengakhiri akhirnya. Nyimas kemudian dikuburkan di Cirebon. Beberapa bulan kemudian terjadi keanehan. Dari pusara Nyimas terdengar suara tangisan seorang bayi. Hal itu tentu saja membuat masyarakat yang tinggal di sekitar pusara Nyimas menjadi gempar. Masyarakat kemudian melaporkan kejadian itu kepada Sunan Gunung Jati. Segera Sunan Gunung Jati memerintahkan untuk membongkar kuburan Nyimas Belimbing. Setelah dibongkar, ternyata di dalam kuburan itu ada seorang bayi laki-laki yang lucu. Sunan Gunung Jati segera mengangkat bayi laki-laki tersebut menjadi anaknya dan memberi nama Cikal. Menurut cerita, setelah Cikal tumbuh dewasa, ia senang pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, Cikal pernah bertemu dengan Nabi Haidir. Tertarik dengan kecerdasan Cikal, maka Nabi Haidir mengangkatnya menjadi murid. Dia ikut mengembara bersama Nabi Haidir dan tidak pernah kembali ke Cirebon. Sekian cerita yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.